فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Ada sebagian ulama yang memisahkan satu jenis tertentu dalam mad tabi'i. Dia mad tabi'i tapi dikhususkan keberadaannya. Kenapa? Karena banyak orang yang kurang memperhatikan mad pada kata-kata tersebut. Kata itu atau mad itu disebut dengan mad tamkin. Makkana yumakkinu tamkinan. Apa itu? Tamkin itu artinya membuat jadi kokoh, mengokohkan, menjayakan, menguatkan. Kenapa disebut mad tamkin? Yakni untuk mengokohkan bacaan. Ada beberapa jenis mad asli yang kurang kokoh ketika dibaca sehingga mesti diperhatikan lebih. Atau gampangnya mad tamkin itu mad tabi'i yang butuh perhatian khusus. Mad tabi'i yang butuh perhatian khusus. Apa itu? Yakni yang pertama untuk memisahkan dua huruf waw atau dua huruf ya. Contoh, qalu wa hum. Kenapa? Maksudnya jangan sampai diidghamkan menjadi qalu wa hum. Amanu wa amilu. Jangan sampai dibaca amanu wa amilu fi yaum. Jangan dibaca fi yaum. Alladzi yuwaswis. Jangan dibaca alladzi yuwaswis. Sebagian ulama mengatakan ini harus dikhususkan menjadi nama baru mad tamkin. Walaupun kalau kita sebut ini mad tabi'i saja nggak masalah, karena memang nggak ketemu hamzah, nggak ketemu sukun. Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan yang begini yang disebut mad tamkin. Jadi ada dua versi mad tamkin. Ada dua versi mad tamkin. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua yang disebut mad tamkin itu kalau ada ya ketemu ya. Contoh, huyyitum, ya ketemu ya. Atau an-nabiyyin, atau al-ummiyin, atau illiyin. Alasannya apa? Sama alasannya untuk menjaga mad jangan sampai hilang. Jadi intinya mad tamkin adalah mad asli yang butuh perhatian khusus. Jenis mad tamkinnya para ulama beda pendapat. Yang pertama pertemuan antara dua ya dan dua waw. Yang kedua pertemuan antara ya bertasydid dengan ya mad. Yang populer di Indonesia jenis atau bentuk yang kedua. Yang ini, yang populer di negeri kita. Kalau ada orang ngebahas mad tamkin pasti ini yang dibahas. Walaupun sebetulnya kita enggak nyebut mad tamkin juga enggak masalah. Cukup dengan mad tabi'i saja enggak masalah. Karena memang dia mad tabi'i semuanya. Ini semuanya adalah mad tabi'i. Ingat, seluruh mad yang tidak bertemu hamzah juga tidak bertemu sukun disebut mad tabi'i. Dipahami mad tamkin? Baik. Bagian berikutnya maddul iwad. Kalau mad iwad agak sedikit berbeda dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena maddul iwad itu ternyata aslinya bukan mad. Aslinya bukan mad. Apa arti dari iwad? Iwad itu artinya mengganti. Dalam istilah tajwid maksudnya adalah menggantikan fathatain selain tak marbutoh dengan mad dua harokat saat waqaf. Jadi syaratnya yang pertama adalah fathatain, yang kedua dibaca waqaf, yang ketiga bukan tak marbutoh. Syaratnya tiga. Yang pertama fathatain, yang kedua dibacanya saat waqaf, yang ketiga selain tak marbutoh. Contoh.
Aliman. Saat waqaf dibaca 2 harokat. Alima. Berarti antara li dengan ma sama atau berbeda? Sama. Alima. 2 harokat, 2 harokat. 1, 2, 3. Alima. Sama segitu. Jangan lebih pendek. Alima. Atau lebih panjang. Alima. Harus sama. Alima. Silakan. Alima. Jangan juga ditambah hamzah. Alima. Ya. Biasanya kalau mau ruku' ini nambah panjang. Alima. Tambah hamzah pula belakangnya. Alima. Allahu akbar. Itu namanya mad arid lirruku'. Tambahan baru ini, jenis baru bagi para imam yang enggak bisa membaca mad iwad atau mad asli 2 harokat di akhir. Ahadan dibaca ahada. Silakan. Ya, enggak da, ahada, 2 harakat. Ma'a, du'a, seperti itu. Loh, itu kan hamzahnya enggak ada alifnya. Patokannya bukan ada alif atau tidak ada alif. Patokan maddul iwad adalah fathatain. Maka lihat fathatainnya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan syaratnya mad iwad, yang pertama fathatain, yang kedua harus waqaf, kalau wasal enggak ada madnya. Yang ketiga selain ta marbutoh. Kenapa? Seluruh ta marbutoh saat waqaf selalu always, tak pernah never menjadi ha. Wa syajaratan, saat waqaf dibaca wa syajarah. Silakan. Jannatan, saat waqaf begitu. Difahami? Bukan jannata. Bukan jannata, bukan jannah. Tak marbutoh selalu, always, tak pernah, never. Nggak ada yang dibaca dengan mad. Ketika dia jadi mad, maka madnya mad tabi'i. Kenapa jadinya mad tabi'i? Karena tidak bertemu hamzah dan juga tidak bertemu dengan sukun. Berarti termasuk mad tabi'i adalah mad-mad yang ada di akhir, seperti wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa? Karena tidak bertemu sukun juga tidak bertemu hamzah. Wasyamsi waduhaha, tidak bertemu sukun, tidak bertemu hamzah. Wal qamari idza talaha, tidak bertemu sukun, tidak bertemu dengan hamzah. Wallahu ta'ala alam. Difahami maddul iwad? Gampang ya? Setiap ada fathatain saat waqaf maka dibaca dengan mad 2 harakat kecuali ta marbutoh. Peringkatan. Ketika kita membaca insya'a padahal enggak ada alifnya, kenapa kok tetap dibaca panjang? Karena orang Arab tidak mengumpulkan 2 alif di antara hamzah. Perhatikan, hamzah zaman dulu ada tulisannya enggak? Ada rasamnya enggak? Berarti sebetulnya tulisan insya ada hamzahnya enggak? Enggak ada. Kalau kita paksakan ada alifnya, bacanya kayak gimana? Jadi bingung kan? Ada alif 2 ngejejer. Maka dari itu dihilangkanlah alifnya juga sekalian. Karena secara penulisan malah akan membingungkan kalau ada 2 alif berjejeran di belakang. Kalau
sebelum hamzahnya tidak ada alif, seperti kata syai'an, maka setelah hamzahnya ada alif. Jadi sebetulnya kata insya'a belakangnya ada alif sebetulnya, cuma tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Ya karena hamzahnya nggak ada. Terus sekarang kan hamzahnya sudah ada, boleh nggak ditambah alif? Kan sekarang hamzahnya udah ada nih, boleh nggak ditambah alif? Jawabannya tidak boleh, karena alif itu rosem. Terus hamzah kok boleh ditambahin? Karena dia dhabt bukan rosem. Barakallahu fiikum. Amin. Dipahami ya? Dan mad pada kata-kata ini juga tidak disebut mad badal. Nanti kita bahas mad badal itu hamzah dibaca panjang. Ini kan hamzah dibaca panjang tapi masuknya kategori mad yang wad, bukan mad badal. Begitu. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol ya Ustaz. Kan di dalam mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kata itu kan panjangnya itu jadi wajib mutasil. Ya, terus? Jadi itu ketika di akhir kalimat jadi 4 harokat itu ada. Yang mana? Insya'a ini ketika di akhirnya ya hamzah. Insya'a akhirnya apa? Hamzah madul iwad. Kadar harokat yang mananya? Ya sya'nya udah pasti mad wajib muttasil. Karena udah jelas shin alif bertemu hamzah. Insya'a, tapi di akhirnya hamzah a. Dipahami ya? Jadinya punya Saya nangkepnya maksudnya ketika berhenti di mayyasha, begitu maksudnya. Ya, iya, ngerti saya. Ngerti insya Allah. Cuma nanti pembahasan itu kita bahas di akhir. Sekarang pertemuan berapa? 8. 9 lanjutin ini. 10 kemungkinan sudah masuk mad lazim. 11 juga mad lazim. 12 kita akan bahas maratib mad far'i dan kaidah aqwas sababain dan penutupan. Itu di situ akan kita bahas kenapa dan bagaimana sebuah mad bisa dibaca dengan beberapa cara. Ya, terakhir, pertemuan ke-12. Pertemuan 13 ujian. Langsung jadi. Cepat banget ya? Udah pertemuan ke-8 aja. Allahu Akbar. Hai, gitu Ustaz. Jadi nanti untuk mayyasha dan sejenisnya maka dibahas di maratib mad far'i dan qaidah aqwas sababain. Ya, khair. Ada yang tanyakan? Silakan. Gimana? Di mana yang mana? Tanbih. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Menyadarkan atau bisa menggugah atau bisa peringatan, tergantung konteks kalimat sebetulnya ya. Jadi bisa bermakna peringatan, gugahan, sesuatu yang dapat apa ya? Kayak gitulah pokoknya. Jadi agak susah kalau di bahasa Indonesia karena nggak ada istilah tanbih di bahasa Indonesia. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Membangunkan juga tanbih. Tanbihul ghafilin ya. Menggugah orang-orang yang lalai. Begitu. Atau bisa juga peringatan. Sebenarnya kalau peringatan bukan tanbih sebetulnya, tahdzir kalau peringatan itu. Kalau peringatan tahdzir. Lebih tepat ke tahdzir peringatan. Kalau tanbih itu apa-apa yang harus diperhatikan begitu lah. Begitu. Perhatian, lebih kepada perhatian. Attention. Attention please. Nah itu tanbih. Kalau ketika ada orang yang mengatakan attention please, itu namanya tanbih.
Ya, itu namanya tanbih. Kalau dalam bahasa Arab tanbihnya bukan attention please, tapi tanbihnya adalah ha. Namanya ha tanbih. Jadi kalau mau ngomong ha dulu, ha, itu tanbih namanya. Ha antum, ha ula, hadza, hadhi, itu namanya ha tanbih. Itu namanya ha tanbih. Kalau orang Inggris, attention please, nah itu namanya tanbih. Kalau orang Indonesia apa? Perhatian, perhatian, itu namanya tanbih. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Ada lagi tanyakan? Silakan. Ya, yang diidgham mutamatsilain itu kenapa kemudian dia tidak diidghamkan? Karena beda makhraj. Kenapa di sini mesti tidak diidghamkan? Ya sama, karena memang itu juga. Fi yaum qalu wahum alladzi yuwaswis, ya sama juga, cuma penekanannya yang berbeda. Ketika kita membahas idgham, kita membahas hukumnya. Jangan sampai hukumnya diidghamkan. Kalau di sini yang kita bahas madnya, jangan sampai madnya tidak terbaca. Hakikatnya itu juga sebenarnya, begitu ya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ya nyambung lah, masih nyambung. Masih nyambung. Khair. Ada yang tanyakan? Enggak ada? Naik bayarnya. Naik jadi berapa? Khair, kalau seperti itu mad silah agak panjang pembahasannya dan butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Kita insya Allah bahas mad silah pekan yang akan datang karena antum sudah mulai hilang konsentrasi. Ya, konsentrasinya mikir dan juga ngipasin, jadi terbagi, udah terbagi. Udah terbagi dua konsentrasinya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Ya. Dan jangan lupa dibaca-baca dulu, dikaji dulu, ditanya dulu kalau ada yang tidak difahami, supaya nanti ketika masuk kita ke bab mad silah sebelumnya sudah faham, apa yang akan dipelajari sudah dapat gambaran juga. Begitu ya. Baik, yang di Zoom apakah ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Ada chat nih kayaknya. Suaranya putus-putus, Ustaz. Bukan salah saya, salah internet. Gak tahu, ya sekarang internetnya lagi jelek. Allahu ta'ala a'lam. Saya sendiri ngomong lancar. Yang mutus-mutusnya internet. Saya nggak ngomong putus-putus. Iya, saya ngomongnya lancar kan, nggak putus-putus. Yang putus-putusnya adalah koneksi internet. Yaitu salah satu resiko online ya. Saya pernah daurah beberapa pertemuan nggak jalan terus, ya sudah dibatalin. Mudah-mudahan kesabarannya mendapatkan pahala. Khair. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, maka kita cukupkan sampai di sini. Fanaktafi bihadza. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام